menanamkan nilai seperti itu kan sulit tuh, apalagi kalau udah basisnya udah bisnis itu kan kita udah susah tuh. Untuk rugi itu kan masih dihitung ya, tapi kan itu ada niat yang lain gitu, ada niat lebih yang apa namanya yang itu menjadi bisa menjadi barokahnya gitu ya Bu ya, jadi berkahnya itu buat dan doa dan sekarang itu yang saya lihat sih itu yang lebih apa namanya lebih besar lagi selain yang keras dan yang itu sehingga akan menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi tidak ada dalam rencana sama sekali, dalam rencana tahunan bahkan rencana strategis juga tidak ada kegiatan ini, dan tahu-tahu pada bisa orang sudah bilang bisa yang bisa manfaat buat orang banyak ya. Itu juga murid-murid saya ada juga yang kadang-kadang bukan orang yang berada, bahkan sering kali saya udah pokoknya masuk kursus tapi nggak usah bayar, bahkan yang ada pun saya berikan sama mereka kayak seperti make up yang nggak usah, yang baru juga kasihkan aja tapi nggak usah tahu yang lain, yang kan ada yang bayar juga tuh, yang bayar nggak usah tahu, tapi kita deketin gitu anaknya, dilihat ternyata yang lain banyak bawa barang-barang yang bagus-bagus, dia cuma diem aja, kadang-kadang cuma dia make upnya tuh udah jelek gitu ya, udah saya pilihin yang ada nih bawa pulang ke rumah gitu, kasihan gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah itu ada juga yang sampai punya galeri sendiri yang dari tadinya betul-betul nggak punya. Jadi karena saya juga berangkat dari yang betul-betul prihatin gitu, jadi merasakan sekali bagaimana sih ketika kita lagi punya keinginan tapi kita tidak punya biaya, tidak punya modal gitu ya. Kan kalau sekarang mah udah tinggal segala siap, ada anak-anak, ada yang membantu banyak. Tapi kalau dulu saya ngerayap sendiri, semuanya saya kerjakan sendiri. Jadi kepada yang nggak punya itu sering kali ke anak-anak juga pesan. Jadi jangan semua orang dijadikan bisnis. Kalau walaupun kita juga ngeris ada yang minta tolong, tukang becak pun nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Yang penting orang lain nggak usah tahu kalau kita nggak dibayar gitu. Yang penting kita menolong kepada orang yang nggak punya benar-benar. Tapi kalau yang berada, silakan kalian berbisnis, nggak apa-apa, karena mereka membutuhkan tenaga kita dan tenaga kita harus memang pantas untuk dibayar seperti itu sesuai perjanjian yang udah disepakati. Itu mungkin yang saya rasakan gitu ya. Dulu namanya LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, kemudian berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. Kapan LKP kuning jadi Institut Kecantikan Kuning? Ini pasti bisa, menurut saya pasti bisa, karena kemampuan ibu bertahan 30 tahun pasti bisa menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan lah. Sebenarnya saya untuk Pak Edi sama Pak Maman, gimana lembaganya itu bisa menjadi, kalau lembaga ibu jadi Institut Kecantikan pertama di Indonesia ya Pak? Tampaknya ya. Tampaknya seperti itu ya, apa enggak Bu? Ya. Ini tantangan saya nih, siapa tahu ini bisa jadi role model percontohan ya Pak ya, dari vokasi, dari sebuah salon sederhana, dari lembaga kursus. Karena saya ingat saya di Thailand itu pernah ketemu yang namanya Institut Pijet, jadi khusus pijet. Makanya pijet Thailand itu sangat terkenal kan, ada sekolahnya, ada institutnya. Nah, kalau ini bisa terjadi, mudah-mudahan ini bisa ya awalnya mungkin dari seperti ini, siapa tahu bisa menjadi role model yang lain, bahwa ternyata Institut Kecantikan kan belum ada nih. Siapa tahu dari sebuah kota kecil di Cimahi ini bisa kejadian itu. Dan menurut saya juga menjadi sebuah produk yang istimewa pada saat saya menilai ini adalah kesederhanaan produk tersebut. Produk yang ibu bikin sebagai sebuah media, karena tuntutannya adalah untuk ujungnya menjadi sebuah media promosi. Ketekunan itu pasti akan dinilai oleh orang tua pada saat menyekolahkan anaknya, membiayai anaknya. Mesti memikirkan, oh di sekolah yang sudah lama, jam terbangnya panjang. Itu ada satu nilai jual yang akan sebagai orang tua kalau kita membiayai, kita pilih pasti lembaga seperti itu. Itu kuat di video ibu.
di film Ibu. Terus yang kedua adalah yang saya lihat runtutan story-nya clear, jelas. Dari sebuah salon sederhana, ibu lulus dari sebuah kursus membuka salon, membuka lembaga pendidikan kecil-kecilan khusus yang gak jelas namanya waktu itu, kemudian menjadi LKP, kemudian menjadi sebuah lembaga yang alumninya cukup besar dan alumninya bisa membuka usaha baru. Jadi sebagai sebuah media promosi kepada audiens itu menjadi sangat clear dan jelas bahwa ini adalah potensi yang cukup kuat kalau dari analisa cerita ya. Dan itu dipilih oleh Ibu Nisa, hanya alumni yang baru 3 tahun sudah bisa punya galeri, 4 tahun sudah punya galeri. Itu orang sekarang berlomba-lomba untuk mencari hidup. Nah mungkin ini salah satu caranya. Jadi kalau yang saya perhatikan, harapan saya ke depan mudah-mudahan 3 tahun lagi itu kalau ada shot drone bukan sebulan tetangga yang di shoot, tapi gedungnya kafe yang sudah jadi institut. Mudah-mudahan 3 tahun 5 tahun lagi saya nggak tahu, karena tadi katanya gini Pak, mau syuting pakai drone takutnya jemuran tetangga yang kelihatan. Itu bisa diatur itu nanti. nah ini nanti ini ya, karena saya juga pakarnya. Mas Ponco, Mas Habib ini semuanya kita dari Institut Kesenian Jakarta, ini semuanya kan dulu LPKJ Bu, lembaga pendidikan. Mas Caca itu juga Mbak Elsa itu juga dari lembaga kursus juga. Jadi saya punya mimpi lah, semoga satu waktu karena keturunan ibu dan putri-putri ibu ini bisa menjadi sebuah institut lah. Amin amin. Mudah-mudahan. Dan yang paling penting lagi, saya yang saya rasakan ada satu tadi ceritanya ibu yang cukup menarik. Mungkin kalau tahun depan mau ikut lagi Bu, Harus itu ikut. yang ini Bu, lagi nunggu murid walaupun sudah gratis ternyata gak ada yang datang. Itu tadi ibu itu proses cerita. Jadi bagaimana rasanya walaupun dia sudah menggratiskan, itu belum tentu orang sudah datang. Dan ibu itu tetap dengan setia bikin acara bikin acara buat pengantin. Itu luar biasa sekali. Itu nilai-nilai yang mungkin perlu ditularkan ke orang lain, bahwa cinta untuk terhadap berbagi ilmu itu ya Bu Sisil ya. Passion berbagi ilmu ini Bu Sisil ini dokter musik, Bu Sisil ini dokter, dosen. Jadi ya saya juga terhormat bekerja sama dengan Bu Sisil ini. Nah ini yang menurut saya nilai-nilai cinta itu yang kadang-kadang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Mereka cuma berpikir pendidikan kursus bisnis. Nah statement ibu tadi bahwa kalau ada tukang beca memang kita bisa kasih, kenapa enggak? Ini adalah nilai-nilai yang mungkin saat ini sudah mulai luntur nih di bisnis pendidikan kita. Semuanya berpikirnya bisnis. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa di anak ibu, saya lihat, wow, passion banget ya. Dan saya tahu banget tidak mudah itu. Ya, apapun pekerjaan yang kita mulai itu, dan sampai bertahan dan konsisten, sampai menghasilkan siswa-siswa juga yang berprestasi. Dan ibu kebayang gak sih, cuman dari mungkin menurut ibu kan biasa ya Bu ya, merias gitu ya, tapi bisa menjadikan orang memberi kehidupan gitu. Itu kan luar biasa Bu. Saya dulu sering ajaran jalanan. Ini benar-benar anak jalanan yang saya temui di jalanan, benar-benar. Kalau saya kasih uang, saya nggak punya uang. Akhirnya saya didik mereka, saya didik depan IKJ, tempatnya Mas Atawan, depan IKJ, saya didik mereka main musik di situ. Jadi dosen juga nih Bu, dosen di IKJ juga. Magang ya.
Nah, saya pikir ini yang saya ajarin itu musik. Saya pikir kan cuma musik yang kalau ya nggak nothing spesial ya Bu ya, musik gitu maksudnya. Tapi ternyata buat mereka tuh lebih. Akhirnya ya kita bisa tiap sore kita bisa makan bersama. Tadinya mereka mikir besok mau makan aja nggak kepikiran Bu, demi Allah Bu. Saya tanya aja nggak kepikiran mau makan. Tapi akhirnya apa? Tiap sore kita bisa makan nasi, ada mie ayam, bakso segala macam. Karena mereka anak-anak yang benar-benar terlantar, tidak ada yang mengurusi. Jadi saya cuma ngumpulin mereka aja. Gitu. Dan ternyata dengan skill, nah ibu ini kan sekarang punya skill. Nah skill ini ternyata yang bisa menangkap kebutuhan orang yang di luar sekolah. Ya kalau di sekolah kan kita matematika apa segala macam fisika, saya aja bolos terus untuk fisika dulu. Ya, tapi kalau tes saya nomor 1 Bu. Saya bolos karena saya bisa. Sombong amat. Tapi saya pikir itu Bu, jadi LPK dan ini luar biasa banget pemerintahan menurut saya. Saya lihat sisi yang luar biasa nih sekarang lagi naik ini di pendidikan, saya bilang di pemerintahan kita ini. Dan mungkin saya sering berdebat dengan Pak Mamat juga kadang, wah nggak gitu, ini wah ini udah dia sekarang gede, oh enggak kalau saya gitu. Ternyata luar biasa, ada pergerakan yang signifikan saya lihat gitu Bu. Nah ibu ini akan jadi contoh untuk teman-teman yang lain untuk berani Bu untuk mulai usahanya. Tadi mikir-mikir bayangin Bu, mikir-mikir ya, oh mau melihat bisa itu nggak ini, bayangin kan Bu. Tapi ternyata apa Ibu, 30 tahun Ibu, itu yang nilai yang tidak ternilai Bu, kalau saya lihat Bu ya. Dari Ibu buka itu, foto itu, Mas Atawan dan saya, ini juaranya kan. Pas Ibu keren, dia nyanyi, ini juaranya. Semuanya, karena apa? Mbak menyanyi Mbak Nisa ya, Mbak Nisma ya, Mbak Nisma juga kan merasakan apa yang perjuangan Mbak Nisma dan perjuangan Ibu. Siniasnya sutradaranya kakak lagi. Nah ini tidak semua itu Bu, itu tidak bisa Bu dibikin-bikin Bu, gitu. Jadi kalau kamera itu, kalau saya nggak bisa bohong. Kamera itu menangkap benar-benar apa yang kita terlihat, tidak terlihat, kadang overlook, kadang oversight. Ternyata bisa, energinya itu nyampe. Jadi yang saya nilai dengan Mas Hartawan itu adalah energinya, positifnya itu. Kok saya ngeliat ini kok positif ya ngeliatnya. Kok ada semangat di sini, ada passion, kok ada masa depan, ada hope. Dan saya bilang, dan ini adalah lembaga yang tidak ada diajarin di sekolah. Saya tuh, tapi saya ingat SMP saya belajar sulam itu Bu. Saya sulam itu tusuk, apalah belalang, apa kelinci apa itu, saya belajar itu menjahit gitu, belajar dulu zaman dulu. Tapi ternyata lebih ya, gitu. Maksudnya nilai itu lebih gitu. Jadi skill inilah yang menurut saya harus dibikin sainsnya nanti. Ibu kepikiran nggak sih kalau Ibu punya lembaga itu Ibu ngeluarin buku bagaimana merias? Santai harus terjadi. Ya. Jadi kita ngeliatnya harus selalu ke vokasi itu, ke pendidikan, pedoman, pegangan, modul, whatever, diktat. Ya. Jadi Ibu bagaimana kalau merias pengantin ini? Kebayang nggak sih Bu? Dari berapa provinsi ini Ibu bikin cara merias pengantin nasional? Bayangin Bu, kebayang nggak kan? Itu nilainya lebih ya, nilainya lebih. Ada sisi bisnis itu harus Bu, harus ada sisi bisnis, ada profit, tapi satu sumbangan ke masyarakat. Dan Ibu juga ikut melestarikan khasana bangsa. Kebayang kan ya? Baju begini ini, oh gini kalau ramainya harus sekian, ini itu fashion. Itu yang saya bilang agak sedikit berkurang di saya lihat. Teman saya ada lah desainer teman saya. Tapi untuk kelanjutannya itu 30 tahun ini, nah itu ini luar biasa. Ini salah satu kekuatan, ada kekuatan di balik yang cuman melihat di luar itulah ada air mata di situ, ada perjuangan keras dari seorang ibu ini. Nah itu yang kalau bisa Bu ditularkan terus energi itu Bu. Saya ucapkan semoga Ibu panjang umur,
ibu sehat terus, bisa menghasilkan banyak lagi dari lulusan-lulusan itu. Terus saya cuma nitip satu tuh, dibikin buku bagaimana merias, itu ada tekniknya. Jadi mereka melihat ini bukan cuman oh ya aku cuma hobi makeup aja ya, enggak begitu, tapi kamu lihat gitu loh, kalau untuk occasion ini makeupnya harus begini, itu buku luar biasa Bu. Gramedia nanti kalau butuh ke Gramedia bilang aja ke saya, nanti saya bantuin. Yang punya kan? Betul. Udah direkam loh. Kalau Bapak saya kirim Pas. Jadi kenapa enggak kan? Kita selalu ada happy nih. Nah, saya senang nih kalau teman-teman saya berisik nih. karena rumahnya Bu. Iya, karena dari berisik ini Bu, kita dapat sesuatu nih. Wah, rame. Kita nggak kayak judi-judi yang lain Bu. Wah, sini berisik paling berisik Bu. Berisik Bu. Nah, itu Bu, gimana lah ya caranya Ibu bisa memelopori itu. Jadi Ibu sekarang kan posisinya di atas nih. Ibu sebagai leader, sebagai juara, Ibu juga jadi contoh role model bagaimana LPK Learning ini menghasilkan role model lain. Itu di sisi bisnisnya oke, ya kan, sisi pendidikannya oke, dan lain-lain itu Bu. Nah, saya berharap Ibu bisa berpikir ada kakak adik bisa juga mensupport ide-ide ini untuk kelangsungannya, karena harus di masyarakat harus empiris Bu ya. Jadi saya kayak Ibu bilang lah, harus bisa bermanfaat buat orang lain. Bagaimana itu mencapai orang lain? Bayangin misalnya di pedalaman itu kita menilai Bu, yang dari pedalaman itu Bu. Saya pikir memang mereka saat ini belum menang saat ini, karena tetap harus ada kriteria kan. Gambar harus bagus, gambar ini. Wah, nanti saya pikir nanti lihat 2 tahun 3 tahun Pak Edi, Pak Mamat, 2-3 tahun lagi mereka masih keren-keren. Karena contoh role modelnya sudah ada. Kita bikin dari standarnya leverage tinggi sekarang, makanya saya mau Agak ketinggian, standarnya agak ketinggian ya Pak. harus gitu. Agak ketinggian. Iya, karena tapi sudah Karena yang SMM aja kalah. SMM kalah, terus yang yang bagus-bagus tuh kalah. Iya. Nah, ini Bu, apalagi Ibu harus ingat dan harus mengerti kita ini sekarang di revolusi industri 4.0. Ibu harus digitalize. Ibu harus bisa ke website segala macam itu Ibu bikin lebih. Sekarang misalnya orang mau masuk ke, saya cuma kasih ide aja Bu ya. Saya berharap ini bisa diimplementasikan. Ibu masuk ke website Ibu, terus oke, aku mau datang ke Nuni tapi aku jauh, tapi so far aku mau ngasih tahu ya, aku mau riasnya nih, misalnya customernya dari ini, aku mau Jawa Barat deh, kata dia pengantin Jawa Barat, langsung apply di situ, datang sudah tahu dia mau ngapain, Ibu sudah tahu ready, udah bisa nyiapin itu, dia apply online aja. Kira-kira bajunya ini mau nggak Ibu kasih pilihan dari Ibu, koleksi Ibu gitu. Itu luar biasa, harus begitu menurut saya. Jadi gunakan, manfaatkan, dan itu kan free kan, dalam artinya tidak ribet, cuman domain aja 60.000 kok nggak tahu berapa itu kan untuk website itu, dan paling pengembangannya aja. Nah, Ibu harus 4.0 harus bisa melihat kemungkinan bahwa Ibu bekerja dengan web programmer gitu loh. Makanya tadi supaya tadi yang video tadi itu ke arah viral gitu kan, dan mungkin harus sih dari pusat juga nge-boost itu bahwa ini loh juara yang tahun ini Pak Edi ya, Pak Edi itu ini loh, kita bangga nih juara kita ini loh. Bisa nggak kita tantangin besok kan, bisa nggak lebih dari ini besok? Wah, itu sulit kata Pak Enak, sudah tinggi enggak, tapi saya yakin bisa, mereka pasti akan bisa karena terinspirasi itu. Nah, saya mau tanya Bu, bagaimana rahasianya 30 tahun Ibu bisa bertahan? Boleh dijawab? Sudah viral ya? Alhamdulillah. Sudah viral. Terbukti itu kemarin yang nanya price list itu ke admin lebih banyak daripada biasanya ya, yang nanya price khusus dan lain sebagainya. Walaupun sebagian saya lihatnya sih itu adalah sama lembaga khusus juga yang ngecek aja khusus di situ berapa dan kayak gimana gitu kan. Tapi paling tidak kan orang jadi aware ya sama apa ini juga dari kami. Terus nyambung sama
mungkin pembelajaran online tadi seperti yang kita sampaikan di pandemi ini kan kemarin tuh sempat kan ya waktu awal-awal baik juga ada prakerja atau kursus online dan sebagainya sempat kepikiran make up online ya gimana ya itu kan agak sulit kalau bisa 100% online gitu kan walaupun tadi dibilang kita memang jauh 2 tahunan lah ya itu channel YouTube kita namanya Mas Lagi Entertainment itu isinya memang tentang edukasi tentang tata rias pengantin tradisional gitu. Memang menyasar kita adalah biar teman-teman yang generasi muda ini jangan cuma cinta sama make up aja tapi memang sama pengantin keseluruhan Indonesia itu kan banyak. Kemarin juga ada yang nanya, dia dari Hong Kong, dia mau kursus online nih, karena dia dari Hong Kong kan, belum ada ya kan kalau untuk kelas online-nya. Jadi kepikiran juga ya, ini apakah perlu diiyahin aja gitu ya, gitu kalau memang ada ternyata pasarnya. Karena kemarin sempat mau bikin pun agak ragu, emang ada ya gitu orang khusus makeup online, terus gimana caranya gitu dengan kondisinya. Kalau praktek kan harus ketemu langsung gitu, tapi ini dia dari Hong Kong, dia bilang, saya bilang, yaudah mas sementara ini kita ada channel YouTube. Kalau itu mas saya udah subscribe dari lama, udah sering nonton videonya gitu. Dia bilang kita tuh saya belajar otodidak di sana di Hong Kong, tapi kita butuh kayak lembaga gini yang benar-benar membimbing kita dengan seperti itu. Jadi pengen menyambung dari Pak Eki tentang itu PR kita sebenarnya pengangguran, advokasi segala macam. Saya ingin mungkin selain lowongan yang kurang atau berbeda profesi di alat Arias, tapi bisa di background motor mungkin atau ya khususnya bengkel tapi bisa di Tata Arias mungkin bisa juga. Yang mungkin saya juga sempat berpikir update antara di khusus sama di lapangan dan match soal peralatan kerjanya atau biasa dan ya selamat pada Abang Muni sudah menjadi juara. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Dari saya karena saya dari film Pak Kawan mungkin ada saran misalkan ada bisa buka efek di film itu Pak, dan itu sekolahnya mahal banget, barang-barangnya mahal banget. Saya kalau pesen kami ini bukan dari yang saya yang saya nilai, jadi saya jujur agak lupa yang mana video tapi yang penting di sini saya mau mengucapkan selamat buat ibu-ibu LKP ini dan mendoakan semoga semua jadi kaya itu akan berlipat berkah dan tentunya manfaat yang bermanfaat. Lomba ini adalah memang satu nilai pendidikan yang saya tangkap di sini dengan katanya Pak Karno ada nilai cinta di dalamnya yang tidak bisa terukur dan hanya karena sesuai yang bagus atau tetapi hal dari perjalanan hidup pertama sampai hari itulah kepesan kita dan itulah menjadi modal bahwa yang berharganya tidak berubah itu benar. Lagu itu memang menunjukkan contoh pada mimpi ibu itu ternyata menjadi kenyataan sekarang bahwa mimpi itu ternyata jangan dia omong kosong, pembuktiannya memang harus berjuang. Tapi kenyataannya memang butuh satu effort dari sama ibu 25 tahun dan mungkin dengan susah kerja keras mungkin ada waktu ibu mungkin berhenti dengan sesuatu atau banyak umum sekali. Kita saja yang bekerja saja kadang-kadang ada mungkin stop dengan kesedihan. Tapi saya pikir kita jangan. Yang pertama saya katakan selamat untuk kami luar biasa. Saya boleh pinjam kata-katanya Mas Eki, amazing, luar biasa. Ada sesuatu di dalam. Jadi memang kemarin pilihan dari kebetulan pas kelompoknya Pak Kawan sama Pak Koco dan saya juga lihat luar biasa dari sisi storyline-nya kuat, dari instrumennya juga kuat, dari kreasi videonya kuat ya.
Ibu layak jadi juara. Saya ucapkan terima kasih sudah ikut berpartisipasi, luar biasa Bu. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan tambah sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti bisa di subscribe ya Habib Prasetyo gitu ya. Kan saya langsung tuh tulis ya, terima kasih telah berpartisipasi tuh kan. Itu Habib Prasetyo itu. Jadi memang LKP Nuning ketika disebutkan di sana ya di di pas grand finalnya itu disebutkan LKP Nuning. Saya juga kaget juga kok bisa LKP Nuning. Pas lagi briefing juga udah ketahuan yang juara-juara siapa aja gitu. Ini LKP Nuning dari mana gitu ya cerita gitu. Tapi kalau dari alurnya aja, sedangkan kita lebih banyak Pak Dirjen tuh lebih senangnya pas musikalitasnya gitu ya. Ternyata memang dari video itu sudah menjawab mengalahkan dari musikalitasnya gitu ya. Ditambah lagi pada saat MC mengatakan, oh ini saya saksi mata ini salon kecil ini gitu. Sekarang gede banget gitu. Ditambah lagi Kang Purwa tuh ternyata ini ya asalnya deket-deket sana gitu, ngobrolnya akhirnya nyambung gitu. Oh, ternyata memang memang mempunyai sejarah panjang untuk bisa ke arah memang LKP Nuning harus patut diperhitungkan gitu ya sebagai LKP yang memang sudah on the track gitu ya. Nah itu mungkin salah satu alasan dari kategori C ini LKP Nuning bisa menjadi juara. Kemudian dari juri-juri yang lain memang lebih kepada memang selain cukup menghargai musiknya juga, cuman lebih memang banyak berbicara alur ceritanya gitu ya. Tapi memang di kategori C ini memang harusnya emang alurnya gitu ya, karena kan mengekspos secara digital terkait perjalanan satuan vokasinya itu sendiri. Emang harusnya seperti itu gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Nanti jangan lupa di klik subscribe, di komen ya, like. Baik, gitu aja. Terima kasih. Semoga LKP Nuning bisa menjadi salah satu contoh ya, jadi role modelnya LKP ke depan ya. Ya kita harapkan di tahun-tahun depan ada lagi lomba-lomba seperti ini, dan ketika pas selesai itu semua tuh langsung ngerumunin Pak Dirjen gitu. Tolong Pak, ini dibikin lagi gitu. Wah, iya. Tambah lagi Om Baby kan, Om Baby, wah seneng banget Om Baby nih. Ini harus besok nih harus ada lagi nih, kalau bisa 2 lagu. Ya, satunya dari saya. Udah pesen gitu ya. Ya baik, gitu aja Pak Edi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.